Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Ya oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Terinspirasi untuk temen yang komen di bawah deskripsi untuk pengerjaan bahan bonsai bougainville expose akar, kurang lebih kalau tidak salah sekitar 2-3 hari yang lalu ya. Ada temen yang komen untuk sharing ya, tanya apakah tidak bisa dibuat untuk program akar keliling muter. Tentunya untuk jenis ID bahan bonsai apapun sebenarnya bisa ya, yang penting kita mau berproses dan mencoba. Nah, di sini saya mau mencoba untuk program bahan bonsai bougainville. Kalau yang jenis ini agak sedikit lain ya. Ini bahan dari teman saya, Mas Limbat di seputaran Sukoharjo Selatan. Kalau Mas Limbat ini koleksi jenis bahan bonsai bougainville-nya sangat luar biasa. Jenisnya banyak sekali. Nanti teman-teman kalau pengen berbudidaya, ini dia nomor WA-nya. Nanti teman-teman bisa langsung hubungi beliau. Jenisnya mulai jenis apa aja di sana banyak ya tentunya. Ini untuk jenis ekor musang. Nah, ini nanti akan saya program akar keliling, atau nanti mungkin ke depan formal atau informal, nanti ke depan kita lihat bagaimana, karena ini saya mau proses dan mencoba dulu nanti seperti apa. Oke, kita coba lihat mendekat sebelum saya nanti melakukan tahap awal untuk membuat bahan bonsai bougainville dengan kaki yang muter keliling. Kita lihat ya nanti. Untuk di tempat saya memang cuman bougainville Singapura. Nah, untuk perbedaan karakternya seperti apa, kita langsung menuju ke bahannya ya. Ini ya untuk bougainville jenis ekor musang. Kalau saya amati secara detail untuk pribadi saya ya, karakter batang utama kurang lebihnya persis untuk jenis bahan bonsai bougainville yang lain, tidak jauh beda. Kemudian untuk daun, selama saya lihat, saya bandingkan dengan yang jenis bougainville Singapura agak sedikit berbeda. Nah, ini untuk yang jenis bougainville Singapura ya. Nah, untuk ketebalan lebih tebal yang Singapura. Kalau yang ekor musang agak sedikit tipis. Untuk bentuk daun hampir sedikit menyerupai, cuman di sini agak lebih runcing ya. Nah, untuk kerapatan hampir sama. Untuk kepekatan hijau ini nanti kita lihat ya seperti apa perkembangannya. Kalau untuk sementara ini, untuk kepekatan warna hijau daun lebih pekat yang Singapura. Nah, untuk bunga, nah ini mungkin kelebihannya ya, tapi semua tergantung selera teman-teman kalau masalah bunga ya. Untuk bougainville yang Singapura, ini dia yang sebelah kiri warna bunganya. Untuk yang ekor musang, bunganya yang sebelah kanan. Nah, kira-kira perbedaannya seperti itu ya untuk yang jenis Singapura sama yang jenis ekor musang. Saya langsung mau mencoba untuk membongkar bahan ini seperti apa. Ini dulu kalau Mas Limbat bicara pas ngasih bahan ke tempat saya, ini hasil stek ya kalau tidak salah, sempat bercerita.
tidak usah panjang lebar, saya langsung mau mencoba untuk bongkar bahan ini. Nanti akarnya seperti apa saya juga belum lihat ya nanti kondisinya. Di sini saya mencoba ya dan berusaha, karena untuk bougainville saya juga belum pernah praktek. Di sini tadi banyak sekali akar yang saya kurangi, terutama yang tumbuh di atas. Ini saya sisakan yang sejajar. Nah, kemudian ada beberapa akar dominan yang sudah sedikit oper besar saya potong. Ini yang kecil-kecil saya biarkan agak sedikit panjang. Kemudian untuk akar tunjang yang turun ke bawah, terlihat nampak di sini saya potong semua ya. Nah, saya langsung mau mencoba untuk melakukan penanaman ini. Akan saya persiapkan dulu. Ini sementara akan saya tanam di bak kecil dulu ya. Nanti setelah mudah-mudahan tumbuh subur akan saya pindah ke lahan ground langsung. Ya, sebelum melakukan penanaman ini, kalau teman-teman tadi lihat videonya secara detail ya, untuk media tanam yang paling bawah sengaja saya kasih full sekam. Karena apa? Lubangnya tidak terlalu besar untuk bawah di bak, biar media tanam pasir ini tidak menghalangi air turun ke bawahnya tersumbat ya. Dan untuk media tanam di sini memang sengaja saya perbanyak untuk sekam yang sudah lapuk. Ini cuman 2 untuk media tanamnya. Saya pakai pasir ladu kali yang poros sama sekam yang sudah lapuk. Dan ini saya taruh di atas pilar. Memang sengaja ya, sebelum saya letakkan untuk baknya ini tadi, pilar saya kasih pecahan genteng. Karena apa? Bak ini tidak punya kaki ya, jadi saya kasih pecahan genteng, saya tata, saya taruh di atas biar ada rongga untuk air keluar. Sebenarnya nggak dikasih pecahan genteng nggak apa-apa ya, tapi taruhnya di tanah langsung. Oke, nah, ini saya sederhana untuk tataan. Pakai tanah liat saya masukkan ke plastik, saya bentuk seperti ini. Langsung saya mau melakukan penanaman. Dan mungkin nanti untuk penimbunannya juga, karena bahan bonsai bougainville ini banyak sekali yang saya kurangi untuk akarnya, dan sedikit sekali akar yang tersisa, sedangkan batang utamanya agak sedikit besar ya. Jadi untuk media tanam memang harus benar-benar kita maksimalkan ya.
Alhamdulillah selesai. Di sini saya juga baru mencoba pertama kali ini untuk bahan bonsai bougainville. Terinspirasi untuk teman yang komen di bawah deskripsi saya 4 hari yang lalu saat mengerjakan bougainville Singapura ekspos akar jumbo. Komen tanya apakah bisa dibikin akar keliling. Nah, saya praktek. Saya akan update terus nanti ke depan seperti apa. Nah, jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman terus praktek, mencoba, belajar, sharing ke teman-teman yang lebih senior. Tadi kalau teman-teman perhatikan, akarnya sedikit sekali di bawah. Saya sterilkan, saya cari aman, saya timbun yang di pangkal sini tadi khusus pakai kopit nyampe di atas ya. Kemudian saya timbun lagi pakai media tanam, pasir ladu kali sama sekam yang sudah lapuk. Dan hati-hati karena ini besar batang sekian sedangkan akar tadi sedikit minim. Terus ini untuk ketinggian ini sekitar ada 80 cm ya untuk bahannya. Ini sengaja untuk memancang, memang saya tidak mau ambil resiko. Di sini ada 2 pemancang, yang satu saya ikatkan ke 2 batang atau cabang utama di atas, nampak terlihat. Ini saya kasih pemancang satu lagi, cari aman ya. Nah, di sini saya tancapkan ke bawah, saya ikat, jadi biar aman, tidak sedikit goyang ya, kuat ya. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update ini nanti seperti apa di saat saya mungkin lakukan pemindahan ke lahan ground, akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya saya tidak bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu menginspirasi, memberi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Tidak luput kita tetap harus banyak-banyak belajar ya, entah itu dari media sosial Facebook ataupun YouTube. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.